Wah wah wah, resmi diumumkan hari ini, pelatih Uzbekistan resmi mau latih timnas Indonesia. Kira-kira kapan diumumkannya ya? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Shin Tae-yong tiba-tiba tulis surat terbuka permintaan maaf. Apakah Shin Tae-yong benar-benar tak mau jadi pelatih timnas Indonesia lagi? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Uzbekistan resmi setujui jadi pelatih Timnas Indonesia. Benar-benar seperti mendapatkan durian runtuh, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Pelatih kepala Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, dikabarkan membuka peluang untuk menangani Timnas Indonesia. Kabar ini bermula dari interaksi sederhana di media sosial antara akun sepak bola Indonesia @nusantara.ballers dengan sang pelatih asal Uzbekistan. Namun siapa tangka, sebuah balasan kecil berupa emoji jempol dari Kapadze justru menjadi percikan harapan baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Emoji itu dianggap sebagai sinyal positif bahwa pelatih berusia 44 tahun tersebut tidak menutup diri untuk melatih timnas Indonesia. Apalagi di tengah situasi genting yang dialami skuad Garuda usai serangkaian hasil buruk di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih yang dikenal dengan karakter tenang dan strategi matang itu memang bukan nama sembarangan di Asia. Timur Kapadze memiliki rekam jejak mentereng di dunia kepelatihan, terutama di level tim nasional usia muda. Ia sukses membawa Uzbekistan U23 melaju hingga final Piala Asia U23 2024, dan yang paling diingat publik Indonesia tentu ketika tim asuhannya menumbangkan Garuda Muda dengan skor 2-0 di semifinal. Kiprahnya yang mengesankan itu membuat Federasi Sepak Bola Uzbekistan atau UEFA mempromosikannya untuk menangani tim senior Uzbekistan, menggantikan Ceko Katanec yang mundur karena alasan kesehatan. Di bawah arahannya, Uzbekistan tampil solid dan efektif. Dari 4 pertandingan terakhir di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kapadze berhasil mempersembahkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hasil yang cukup untuk membawa Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Capaian ini bukan hal kecil, sebab Uzbekistan berhasil menyingkirkan pesaing kuat seperti Irak dan Suriah. Tak hanya itu, di FIFA Matchday September 2025, Kapadze juga mempersembahkan trofi CAFF Nations Cup yang sering disebut sebagai Piala AFF Asia Tengah. Di partai final, Uzbekistan sukses menaklukkan Iran dengan skor tipis 1-0, membuktikan kualitas taktik dan kemampuannya dalam membaca permainan. Namun nasib berkata lain. Meskipun mencatat prestasi gemilang, Kapadze justru turun jabatan menjadi asisten pelatih setelah Federasi Uzbekistan menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala baru pada awal Oktober 2025. Cannavaro, yang dikenal sebagai kapten legendaris Italia saat menjuarai Piala Dunia 2006, dianggap membawa aura juara yang dibutuhkan untuk membangun semangat baru di skuad Uzbekistan. Meskipun begitu, keputusan tersebut membuat posisi Kapadze menjadi menggantung. Ia kini bukan lagi pelatih utama, dan hal ini membuka celah besar bagi federasi lain termasuk PSSI untuk mendekatinya. Dengan pengalaman dan pemahamannya terhadap karakter sepak bola Asia, Kapadze dinilai sangat cocok memimpin timnas Indonesia. Ia memahami gaya permainan cepat dan agresif khas Asia Tenggara, serta memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan strategi menyerang dan bertahan secara disiplin. Pengalamannya melatih pemain muda juga menjadi nilai tambah besar, mengingat banyak pemain Indonesia saat ini berasal dari generasi muda yang sebelumnya tampil di Piala Asia U23. Para penggemar sepak bola Indonesia pun tampak antusias dengan kabar ini. Banyak yang beranggapan bahwa Timur Kapadze bisa menjadi sosok penyelamat setelah era Patrick Kluivert yang dianggap gagal membawa prestasi. Tak sedikit pula yang menilai emoji jempol yang diberikan Kapadze di Instagram sebagai tanda bahwa ia benar-benar tertarik dengan tawaran tersebut.
Apalagi dengan statusnya saat ini hanya sebagai asisten pelatih, peluang untuk menukangi tim sebesar Indonesia tentu sangat menggoda. Jika benar PSSI berhasil mendatangkan Timur Kapadze, maka ini bisa menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia. Ibarat durian runtuh, Garuda bisa mendapatkan pelatih berkualitas tinggi yang punya pengalaman membawa tim Asia ke level tertinggi. Mungkin inilah saatnya Indonesia benar-benar bangkit, bukan hanya berbicara di level ASEAN, tapi juga Asia. Pertanyaannya kini, apakah PSSI akan bergerak cepat sebelum negara lain lebih dahulu mengamankan tanda tangan sang pelatih berbakat ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah Timur Kapadze memang sosok yang tepat menggantikan Patrick Kluivert? Apakah Indonesia benar-benar beruntung kali ini dengan peluang mendapatkan pelatih sekelasnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ada klausul Kluivert wajib mainkan pemain dari klub lokal? Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan kembali datang dari tubuh timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert. Setelah 2 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026, publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan isu adanya klausul kontrak yang mewajibkan Kluivert memainkan pemain dari klub lokal di setiap pertandingan. Kabar tersebut pertama kali mencuat di media sosial setelah kekalahan Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3. Banyak yang menganggap kekalahan itu disebabkan oleh keputusan Kluivert menurunkan terlalu banyak pemain dari kompetisi lokal, sehingga memunculkan dugaan adanya intervensi dalam pemilihan pemain. Namun, belakangan isu itu dibantah keras oleh Sumarji, manajer timnas Indonesia, yang menyebut kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan publik. Dalam laga melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Kluivert memang menurunkan beberapa pemain lokal seperti Yakub Sayuri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Beckham Putra. Dari keempatnya, hanya Ricky Kambuaya yang mendapat pujian karena tampil cukup solid. Sementara 3 lainnya justru dikritik habis-habisan oleh netizen dan pengamat sepak bola. Kritik semakin deras setelah timnas kembali kalah 1-0 dari Irak di laga berikutnya, di mana Kluivert kembali menurunkan 4 pemain lokal, kali ini dengan komposisi yang berbeda, Rizky Ridho, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Eliano Reinders. Isu pun berkembang liar, sebagian penggemar menduga adanya pemain titipan yang diwajibkan tampil, terlepas dari performa mereka di lapangan. Namun, belakangan isu itu dibantah keras oleh Sumarji, manajer timnas Indonesia, yang menyebut kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan publik. Dalam laga melawan Arab Saudi, Kluivert memang menurunkan beberapa pemain lokal seperti Yakub Sayuri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Beckham Putra. Dari keempatnya hanya Ricky Kambuaya yang mendapat pujian karena tampil cukup solid. Sementara 3 lainnya justru dikritik habis-habisan oleh netizen dan pengamat sepak bola. Kritik semakin deras setelah timnas kembali kalah 1-0 dari Irak di laga berikutnya, di mana Kluivert kembali menurunkan 4 pemain lokal. Kali ini dengan komposisi yang berbeda, Rizky Ridho, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Eliano Reinders. Isu pun berkembang liar, sebagian penggemar menduga adanya pemain titipan yang diwajibkan tampil, terlepas dari performa mereka di lapangan. Menanggapi isu yang makin panas, Sumarji akhirnya buka suara pada Rabu 15 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, ia menegaskan tidak ada klausul apapun dalam kontrak Patrick Kluivert yang mengharuskan yang memainkan pemain dari liga lokal. Isu itu sangat tidak benar, tegas Sumarji dalam wawancara dengan Bola Sport. Ia menjelaskan bahwa dirinya selalu hadir dalam setiap rapat tim dan tidak pernah sekalipun mendengar adanya aturan semacam itu dari PSSI. Menurutnya, kabar tersebut hanya dibuat untuk memecah belah supporter dan menurunkan semangat tim nasional yang sedang berjuang di ajang internasional. Lebih lanjut, Sumarji menyebut isu itu sebagai hoax yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap pelatih dan pemain memang wajar, tetapi menyebarkan informasi palsu hanya akan memperkeruh suasana dan membuat tim semakin tidak fokus. Tidak ada yang menyebutkan bahwa Patrick Kluivert wajib memainkan pemain lokal. Ini sama saja mengadu domba dan menyesatkan, ujarnya dengan nada tegas. Selain membantah kabar soal klausul pemain lokal, Sumarji juga menanggapi isu lain yang tak kalah panas, yaitu ketidakcocokan antara Kluivert dan asisten pelatihnya, Alex Pastoor. Ia memastikan bahwa hubungan keduanya masih baik-baik saja dan tetap profesional di lapangan. Itu juga hoax, mereka bekerja sama dengan baik, hanya saja hasil belum sesuai harapan, tambahnya. Namun, ada satu hal yang justru membuat Sumarji benar-benar kecewa terhadap Kluivert.
Usai kekalahan dari Irak, pelatih asal Belanda itu tidak ikut menghampiri supporter seperti yang biasa dilakukan tim nasional seusai pertandingan. Dalam laga tersebut, para pemain Indonesia terlihat menghampiri tribun penonton untuk memberikan penghormatan dan permintaan maaf. Namun kali ini, pelatih tersebut memilih diam tanpa penjelasan. Ini yang membuat saya kecewa berat, ungkap Sumarji. Padahal saat laga melawan Arab Saudi, Kluivert sempat turun ke lapangan dan ikut menyapa para pendukung sebagai bentuk apresiasi. Namun kali ini, pelatih itu memilih diam tanpa penjelasan. Saya tidak tahu kenapa alasannya. Cukup aneh memang, karena waktu lawan Arab Saudi, mereka menghampiri supporter. Tapi pas lawan Irak kok tidak? Kata Sumarji. Ia pun mengaku tidak menanyakan langsung alasan dibalik keputusan itu karena menghormati ruang privasi staf pelatih. Situasi ini jelas membuat suasana di tubuh timnas Indonesia semakin rumit. Di satu sisi, isu soal pemain lokal dan konflik internal telah mengguncangkan kepercayaan publik. Di sisi lain, hasil di lapangan juga belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Banyak fans kini mulai mempertanyakan arah kepelatihan Kluivert dan masa depannya bersama timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, dari rumor klausul pemain lokal hingga sikap pelatih yang dianggap tidak menghargai supporter, semua terjadi hanya dalam waktu singkat. Kini publik hanya bisa berharap agar PSSI mampu segera meredam situasi dan mengembalikan fokus tim ke jalur yang benar. Menurut kalian, apakah Patrick Kluivert masih layak memimpin Garuda atau sudah saatnya Indonesia mencari pelatih baru yang benar-benar memahami karakter sepak bola tanah air? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong tulis surat terbuka permintaan maaf. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia mencatat sejarah di berbagai ajang internasional, akhirnya resmi dipecat oleh klub Ulsan HD. Keputusan itu diumumkan pada Kamis 9 Oktober 2025, hanya 2 bulan setelah ia ditunjuk sebagai pelatih kepala. Namun yang paling menyentuh hati publik bukanlah kabar pemecatannya, melainkan surat terbuka penuh emosi yang ia tulis di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 15 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, Shin Tae-yong menuliskan permintaan maaf mendalam kepada para pendukung Chaeyoung Warriors dan Ulsan HD, mengakui sepenuhnya kegagalannya serta bertanggung jawab penuh atas hasil buruk yang dialami tim. Dalam isi suratnya, Shin Tae-yong menulis dengan nada tulus dan menundukkan kepala penuh rasa bersalah. Ia mengatakan, kepada seluruh penggemar Chaeyoung Warriors dan Ulsan HD, saya mohon maaf. Kalian pasti punya ekspektasi tinggi, tapi saya gagal memimpin Ulsan HD untuk bangkit. Ini salah saya, kelalaian saya. Saya gagal menjalankan tugas saya sebagai manajer. Kalimat itu menjadi bukti bahwa Shin Tae-yong tetap berjiwa besar, bahkan di tengah kegagalannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan hasil buruk tersebut dan dirinya tidak berniat lari dari tanggung jawab. Meskipun gagal, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut dirinya telah berusaha sekuat tenaga untuk membawa Ulsan HD bangkit. Saya telah melakukan yang terbaik untuk membantu Ulsan HD bangkit. Seperti kalian semua, saya ingin Ulsan HD membalikan keadaan, melangkah maju, membangun kembali tim yang bergengsi. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai keinginan saya, tulisnya lagi. Surat tersebut kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih mendalam kepada seluruh fans yang setia mendukung tim meskipun sedang terpuruk. Shin Tae-yong bahkan menyebut bahwa 2 bulan bersama Ulsan HD adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupnya, meski begitu singkat. 2 bulan adalah waktu yang singkat, tapi saya percaya bahwa ikatan yang erat tidak selalu berbanding lurus dengan waktu. Waktu bersama para penggemar Chaeyoung Warriors dan Ulsan HD adalah saat-saat terindah yang pernah saya alami, tulisnya dengan penuh rasa haru. Ia menutup suratnya dengan kalimat menyentuh, bahwa meski dirinya telah pergi, kebanggaan Ulsan HD harus tetap hidup, dan ia akan tetap mendukung klub tersebut dari kejauhan. Namun, di balik kesedihan itu muncul isu menarik yang membuat publik Indonesia terkejut. Beberapa rumor menyebut bahwa pemecatan Shin Tae-yong bukan semata karena hasil buruk, melainkan karena dirinya memang ingin kembali melatih timnas Indonesia. Rumor ini mencuat setelah sejumlah jurnalis Korea dan media Asia menyebut bahwa Shin masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan skuad Garuda. Tak sedikit pula yang berpendapat bahwa Shin Tae-yong merasa terpanggil untuk menyelamatkan timnas Indonesia yang disebut-sebut tengah hancur lebur di bawah asuhan Patrick Kluivert.
Sejak kepergian Sintayong, performa timnas Indonesia memang menurun drastis. Skuad Garuda gagal menembus Piala Dunia 2026, kalah di beberapa laga penting dan kehilangan ciri khas permainan disiplin, serta semangat juang yang dulu melekat ketika dilatih Sintayong. Fans pun mulai membandingkan dua sosok pelatih ini. Satu dikenal disiplin, pekerja keras dan dekat dengan pemain, sementara yang lain dianggap belum memahami karakter sepak bola Indonesia secara utuh. Kabar pemecatan Sintayong dari Ulsan HD pun disambut beragam oleh publik tanah air. Banyak yang justru menyebut bahwa ini adalah berkah tersembunyi bagi Indonesia, karena membuka peluang bagi Sin untuk kembali ke kursi pelatih Garuda. Tak sedikit pula penggemar yang mulai membanjiri kolom komentar di media sosial PSSI dengan permintaan agar federasi segera memulangkan Sintayong ke Indonesia. Mereka menilai hanya Sin yang mampu mengembalikan semangat tim dan memperbaiki kehancuran yang ditinggalkan era Kluivert. Jika benar Sintayong bersedia kembali, ini akan menjadi momen emosional dan bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ia bukan hanya pelatih yang pernah membawa Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23, tapi juga sosok yang berhasil membangun fondasi mental juara di tubuh timnas. Kini, pertanyaannya sederhana namun penuh harapan. Apakah Sintayong akan kembali? Apakah PSSI siap mengulurkan tangan dan mempercayakan lagi kursi pelatih kepada sosok yang pernah membawa kejayaan untuk Garuda? Bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong memang pantas kembali menukangi timnas Indonesia setelah kepergiannya yang kini terasa begitu dirindukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena suara kalian bisa jadi cerminan harapan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Patrick Kluivert malah pilih terbang langsung ke Belanda usai Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Sungguh tak kesatria apa yang dilakukan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama tim kepelatihannya yang memilih langsung terbang ke Belanda usai skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak pihak menilai, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap tim yang baru saja mengalami kegagalan besar. Publik Indonesia berharap sosok seperti Kluivert bisa memberi evaluasi langsung di tanah air, berdiskusi dengan PSSI, serta memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat yang telah menaruh harapan besar padanya. Namun, kenyataannya, pelatih asal Belanda itu justru pergi meninggalkan Indonesia tanpa sepatah kata pun. Dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi di Jeddah, Arab Saudi, timnas Indonesia asuhan Kluivert menelan 2 kekalahan menyakitkan, 2-3 melawan Arab Saudi, dan 0-1 dari Irak. Kekalahan ini membuat harapan Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 pupus sudah. Namun yang lebih mengecewakan, bukan hanya hasil di lapangan, melainkan sikap pelatih dan stafnya yang seolah tidak menghargai perjuangan pemain, serta dukungan jutaan fans di tanah air. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini sosok pelatih profesional yang disebut-sebut memiliki DNA sepak bola Eropa dan pengalaman kelas dunia? Banyak suara sumbang mulai bermunculan di media sosial. Tak sedikit yang menuding bahwa Patrick Kluivert justru mendapat keuntungan besar dari kegagalan ini. Ada spekulasi liar yang menyebut dirinya menerima imbalan dari pihak lawan, apalagi lawannya adalah Arab Saudi, yang dikenal dengan kekuatan finansialnya yang luar biasa. Tudingan ini tentu belum terbukti, namun persepsi publik sudah terlanjur terbentuk. Bagaimana mungkin pelatih dengan reputasi besar seperti Kluivert bisa begitu cepat meninggalkan tanggung jawabnya tanpa sedikit pun memberi klarifikasi kepada publik? Dugaan lain yang beredar adalah bahwa Kluivert memang sejak awal tidak memiliki target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika benar demikian, maka kontrak yang dibuat PSSI dengan pelatih asal Belanda itu patut dipertanyakan. Sebab, apabila Kluivert dipecat, besar kemungkinan ia akan menerima pesangon yang cukup besar sesuai dengan klausul kontrak yang telah disepakati. Artinya, semakin cepat gagal, semakin cepat pula ia bisa menikmati hasil dari kontrak tersebut tanpa harus menghadapi tekanan panjang dari publik sepak bola Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi bahwa tak satupun anggota tim kepelatihan asal Belanda kembali ke Indonesia usai laga di Jeddah. Gak ada yang ke Indonesia, semuanya kembali ke Belanda, ujarnya singkat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Yainuddin Amali mengaku tidak tahu alasan pasti di balik keputusan Kluivert itu. Tanya dia, tidak tahu kita, kata Amali saat ditanya wartawan. Jawaban itu semakin mempertebal kekecewaan masyarakat karena seolah-olah PSSI pun tidak mendapatkan penjelasan resmi dari sang pelatih. Padahal, sesuai prosedur,
Setiap kali selesai turnamen besar, pelatih biasanya diwajibkan hadir dalam rapat evaluasi bersama Komite Eksekutif PSSI. Di sana, akan dibahas kinerja pelatih, strategi yang digunakan, hingga alasan kegagalan. Namun kali ini, sebelum evaluasi dilakukan, Kluivert justru memilih kabur lebih dulu ke negaranya. Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa pelatih berusia 50 tahun itu tidak profesional dan tidak menghormati kontrak moralnya terhadap bangsa Indonesia. Kini nasib Patrick Kluivert dan timnya akan ditentukan melalui rapat eksekutif PSSI dalam waktu dekat. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya keputusan PSSI nanti, melainkan sikap pelatih yang dianggap telah mencoreng martabat kepelatihan profesional. Bagaimana bisa seseorang yang disebut sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik, justru meninggalkan tanggung jawab di saat timnya paling membutuhkan evaluasi dan pemulihan moral? Bagi publik Indonesia, kepergian mendadak Patrick Kluivert bukan sekedar peristiwa biasa. Ini adalah simbol dari kekecewaan mendalam terhadap sosok yang datang dengan janji besar namun pergi tanpa kehormatan. Banyak fans kini menuntut agar PSSI tidak hanya melakukan evaluasi, tapi juga memastikan bahwa siapapun yang memimpin timnas ke depan harus memiliki jiwa kesatria bukan hanya mencari keuntungan pribadi. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang tingkah Patrick Kluivert yang langsung meninggalkan Indonesia usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia? Apakah ia pantas disebut pelatih profesional atau justru pengkhianat tanggung jawab? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Nama Patrick Kluivert dibuat malu di negara asalnya. Nama Patrick Kluivert kini benar-benar dibuat malu di negaranya sendiri. Bagaimana tidak, pelatih asal Belanda itu gagal total membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal skuad Garuda hanya membutuhkan sedikit langkah lagi untuk menorehkan sejarah besar. Kegagalan ini bukan hanya menorehkan luka mendalam bagi publik Indonesia, tetapi juga mencoreng reputasi Kluivert di mata para pengamat sepak bola Belanda. Sosok yang dulu dikenal sebagai legenda Barcelona dan mantan asisten pelatih timnas Belanda itu kini menjadi bulan-bulanan kritik di negeri sendiri. Bayangkan saja, dengan komposisi pemain yang disebut-sebut sebagai generasi emas, Indonesia justru tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Dalam 2 laga terakhir kualifikasi di Jeddah, tim asuhan Kluivert kalah 2-3 dari Arab Saudi dan tumbang 0-1 dari Irak. 2 kekalahan itu memastikan langkah Indonesia berhenti dan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 pun kandas. Padahal di atas kertas, Indonesia punya kekuatan luar biasa, mulai dari Jai Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, hingga Maarten Paes, nama-nama yang sudah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa. Namun, semua potensi itu seolah terbuang percuma di tangan Kluivert dan jajaran pelatihnya. Kritik pedas tak hanya datang dari supporter Indonesia yang kecewa, tapi juga dari negeri asalnya, Belanda. Pengamat sepak bola senior Valentin Driessen terang-terangan menyindir kegagalan Kluivert di media Football Primavera. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Kluivert dan timnya benar-benar memalukan. Meski ada kontingen Belanda di semua lapisan staf dan skuad, mereka tetap tersingkir oleh Irak, ucapnya dengan nada tajam. Komentar ini membuat nama Kluivert menjadi bahan pembicaraan panas di media Belanda. Bahkan dianggap mempermalukan reputasi pelatih asal negaranya yang biasanya dikenal berkelas dan disiplin. Menurut Driessen, dengan komposisi pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, dan Maarten Paes, timnas Indonesia seharusnya bisa tampil jauh lebih meyakinkan. Ia menilai Kluivert gagal total dalam memaksimalkan kemampuan para pemain. Indonesia punya skuad berkualitas, tapi tim pelatih tidak mampu mengeluarkan potensi terbaik mereka, tegasnya. Ucapan ini menjadi tamparan keras bagi proyek besar PSSI yang sebelumnya menaruh harapan tinggi pada ex-striker timnas Belanda itu. Kegagalan Kluivert bahkan disebut sebagai bukti bahwa sistem pelatihannya tidak efektif dan terlalu kaku dengan gaya Eropa yang sulit diterapkan di Asia Tenggara. Banyak pihak menilai Kluivert terlalu fokus pada pola bermain idealis tanpa memahami karakter khas sepak bola Indonesia yang mengandalkan kecepatan, semangat juang, dan improvisasi. Akibatnya, permainan timnas di bawah asuhannya terlihat pasif dan monoton, jauh dari semangat Garuda yang selama ini dikenal pantang menyerah. Lebih parahnya lagi, proyek besar koloni Belanda yang dibawa Kluivert justru menjadi bumerang. Seluruh asisten dan staf teknis yang ia bawa dari Belanda gagal beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Bukannya memperbaiki performa, kehadiran mereka malah menciptakan jarak antara tim pelatih dan para pemain lokal. Dalam beberapa laporan media bahkan disebut bahwa komunikasi di dalam skuad sempat tidak harmonis akibat perbedaan bahasa dan pendekatan latihan yang terlalu kaku. Kini, di Belanda, reputasi Kluivert berada di titik terendah.
Media-media olahraga Eropa menyebut kegagalannya di Indonesia sebagai catatan hitam dalam karir kepelatihannya. Setelah sebelumnya hanya berperan sebagai asisten di Barcelona dan timnas Belanda, kini saat dipercaya memimpin tim nasional secara penuh, hasilnya justru berakhir dengan kekecewaan besar. Ini adalah kegagalan yang akan menghantui karir Kluivert, tulis salah satu media Belanda dengan nada sinis. Sementara itu, di Indonesia, tekanan terhadap PSSI makin membesar. Banyak fans mendesak agar kontrak Kluivert segera diakhiri. Mereka menilai tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pelatih yang tidak mampu membawa perubahan berarti. Bahkan beberapa pengamat lokal menyebut Kluivert hanya membawa nama besar tanpa hasil konkret. Jika benar ia dipecat, maka Kluivert akan menjadi pelatih kedua yang diakhiri masa tugasnya dalam 2 tahun terakhir setelah Shin Tae-yong. Kini nasib Kluivert tinggal menunggu keputusan resmi PSSI. Namun satu hal yang pasti, nama Patrick Kluivert kini bukan lagi kebanggaan Belanda, melainkan menjadi simbol kegagalan yang memalukan, baik bagi Indonesia maupun dirinya sendiri. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Kluivert masih pantas diberi kesempatan kedua? Atau seharusnya ia segera angkat kaki agar sepak bola Indonesia bisa kembali bangkit dengan arah baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pemilik Semen Padang dibikin geram, ada pemain yang jadi biang kerok pemecatan Shin Tae-yong. Pemilik klub Semen Padang, yang dikenal vokal dalam dunia politik sekaligus aktif di ranah sepak bola nasional, kali ini benar-benar dibuat geram. Bukan tanpa alasan, setelah kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kini muncul isu panas yang menyeret nama pemain, pelatih, bahkan petinggi federasi. Sosok yang menjadi pusat perhatian tak lain adalah Andre Rosiade, politikus sekaligus figur yang dikenal dekat dengan dunia olahraga. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Masih Kureng, Andre tampil berapi-api membongkar dugaan mengejutkan. Ada pemain yang ikut campur dalam keputusan pemecatan Shin Tae-yong, STY. Kegagalan Indonesia memang menyisakan luka yang belum sembuh. Namun kali ini bukan sekadar soal strategi atau kekalahan dari Arab Saudi dan Irak, melainkan konflik internal yang seolah membuka sisi gelap sepak bola nasional. Dalam pernyataannya, Andre Rosiade menyinggung bahwa manajer tim, Sumarji, bahkan mengaku kaget dengan susunan pemain saat laga melawan Arab Saudi. Dari situ, muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak di luar pelatih yang mempengaruhi keputusan teknis di lapangan. Dengan nada tegas, Andre berkata, "Berarti ada orang yang lebih kuat daripada Pak Marji." Ucapan ini sontak membuat publik gempar, karena menyiratkan bahwa kekuatan di balik layar bisa lebih besar dari manajer maupun pelatih itu sendiri. Andre menjelaskan bahwa selama kualifikasi, dirinya memilih diam demi menjaga fokus timnas. Ia bahkan mengaku sudah berkomitmen dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk tidak ikut campur selama perjuangan masih berlangsung. Namun setelah timnas resmi tersingkir, ia merasa perlu bersuara demi kebaikan sepak bola Indonesia. Kalau kita mau jujur, salah satu penyebab STY dipecat itu kejadian di Cina. Ada pemain kita bilang begini, STY out atau saya yang out. Ada saksinya di situ, Pak Marji dan dokter timnas, ungkapnya lantang. Pernyataan ini langsung menggegarkan publik, sebab selama ini Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas terhadap pemain, baik lokal maupun naturalisasi. Jika benar ada pemain yang berani mengancam pelatih dengan kalimat seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah dalam sistem pembinaan dan etika timnas. Andre menegaskan bahwa tidak boleh ada pemain yang merasa lebih berkuasa dari pelatih. Dalam sepak bola profesional, pelatih itu komando tertinggi. Pemain harus menyesuaikan, bukan malah memaksa pelatih ikut kemauannya, tegasnya. Ia bahkan mencontohkan, Jordi Amat saja yang pernah lawan Messi dan Ronaldo, nggak pernah bersikap seperti itu. Pernyataan tajam Andre Rosiade itu membuat suasana diskusi di studio YouTube mendadak hening. Para host tampak terkejut dengan keberaniannya membuka rahasia internal tim nasional. Namun tak lama kemudian pernyataan itu menyebar luas di media sosial dan menimbulkan gelombang reaksi yang besar. Ada yang mendukung keberanian Andre, tapi tak sedikit pula yang menilainya terlalu frontal. Gunanya buat timnas apa, Pak? Obrolan ini malah bikin suasana makin panas, tulis seorang netizen di kolom komentar. Ada juga yang curiga bahwa ucapan Andre punya muatan politik. Politikus bicara sepak bola pasti ada kepentingan. Tapi kalau benar ada pemain seperti itu, bahaya banget buat masa depan timnas, tulis komentar lainnya. Meski belum ada bukti konkret soal siapa pemain yang dimaksud, publik mulai berspekulasi. Sebagian menduga sosok itu berasal dari kelompok pemain naturalisasi yang memiliki status istimewa di tim. Namun ada juga yang meminta agar masyarakat tak langsung menuduh sebelum fakta jelas terungkap. Jangan buru-buru nyalahin pemain, bisa jadi ini cuma salah paham, tapi kalau benar, berarti perlu dibersihkan, tulis warganet lain yang mencoba menengahi.
Andre menegaskan bahwa evaluasi besar harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Kita harus belajar dari sini, jangan sampai ada pemain yang merasa lebih hebat dari pelatih, karena itu akan menghancurkan tim dari dalam, katanya. Ia juga menyinggung bahwa jika benar keputusan pemecatan STY dipengaruhi oleh tekanan pemain, maka itu merupakan presiden buruk bagi sepak bola Indonesia. Kini, publik menanti langkah PSSI. Apakah federasi akan membantah atau justru mengkonfirmasi ucapan Andre? Yang jelas, pernyataan ini telah mengguncangkan fondasi percaya publik terhadap sistem di balik timnas. Sintayong mungkin sudah pergi, tetapi bayang-bayang kontroversi ini masih terus menghantui sepak bola nasional. Lalu bagaimana pendapatmu tentang pengakuan mengejutkan ini? Apakah benar ada pemain yang membuat Sintayong dipecat? Atau justru ini hanya isu panas yang sengaja dilempar untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan timnas? Tulis pandanganmu di kolom komentar.